guys, kenalin nama aku Erika Melia Putri dengan NIM 202201184. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis apa yang akan saya tempuh bila saya mempunyai kesempatan untuk berjualan di sekitaran kampus LP3I. Bisnis yang akan saya pilih adalah saya akan membuka warung kopi sederhana yang menjual rokok-rokok, kopi-kopian, dan makanan-makanan simpel yang berkarbohidrat tinggi, contohnya mie, nasi goreng, dan lain-lain. Kenapa saya memilih bisnis ini? Karena yang pertama, peluangnya yang sangat besar, karena konsumen yang akan datang tidak hanya dari kampus LP3I tetapi dari kampus lainnya. Yang kedua, ada biaya modal yang cukup minim dan tidak terlalu besar. Yang ketiga, ada pembelian produk yang lebih murah karena pembelian produk dibeli dari grosir. Yang keempat, ada tempat yang strategis dan minim pesaing. Dan yang kelima, ada peluang dengan laba tinggi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 pemangku kepentingan suatu perusahaan. Yang pertama ada pemilik usaha. Pemilik usaha ini adalah seseorang yang menjalankan usaha. Yang kedua ada konsumen. Konsumen ini adalah seseorang yang membeli atau memakai produk dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ada pemasok barang. Pemasok barang ini adalah penyedia bahan baku untuk produksi suatu perusahaan. Yang keempat ada investor. Jadi investor ini adalah orang yang menginvestasikan uangnya untuk perkembangan suatu usaha. Yang kelima ada pesaing. Jadi pesaing ini adalah seseorang atau kelompok yang punya produk jual sama dengan perusahaan kita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial terhadap pelanggan. Yang pertama, kita harus melayani konsumen dengan baik. Yang kedua, selalu mementingkan kelayakan produk yang dijual karena kepuasan pelanggan adalah nomor satu. Yang ketiga, kita harus memastikan hubungan antara konsumen dengan owner itu sangat baik dan terjalinnya hubungan silaturahmi. Yang keempat, kita harus mempunyai wadah untuk konsumen yang memiliki komplain. Yang kelima, kita harus mengetahui kritik dan saran. Kita bisa ngelakuin umpan balik pelanggan, misalnya dari sebulan itu terhitung 3 kali dalam sebulan. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap karyawan. Yang pertama, kita harus memastikan tempat kerja untuk karyawan ini mempunyai standar keamanan yang tinggi. Yang kedua, kita harus menjunjung tinggi toleransi. Contohnya kita harus saling menghargai antar sesama. Yang ketiga, kita memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan, tidak membeda-bedakan. Yang keempat, kita harus mencegah terjadinya pelecehan seksual di kantor atau di perusahaan dengan cara membuat sebuah kuesioner gitu untuk melaporkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh para karyawan atau oleh para staf kantor yang lainnya. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah atau limbah pabrik yang akan menyebabkan terjadinya banjir. Jadi kita tidak boleh membuang limbah sembarangan. Yang kedua, kita harus selalu meninjau kembali seluruh proses produksi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Laju pertumbuhan ekonomi. Jadi laju pertumbuhan ekonomi ini adalah pendapatan suatu negara pada periode tertentu. Jadi kalau misalnya laju pertumbuhan ekonomi ini tinggi, berarti pertumbuhan ekonomi suatu negara ini sedang berkembang, dan sebaliknya jika laju pertumbuhan ekonomi ini sedang menurun, jadi perekonomian suatu negaranya sedang memburuk. Nah, selanjutnya ada suku bunga. Jadi suku bunga ini adalah persenan yang harus dibayar kepada bank saat kita meminjam uang. Selanjutnya ada inflasi. Jadi inflasi ini adalah kenaikan harga-harga atau jasa dalam waktu tertentu. Jadi ini biasanya dalam persentase ya, persentase per tahun. Jadi misalnya pada tahun 2018 kita membeli harga pensil seharga 2.000. Sedangkan pada tahun 2022 kita membeli pensil seharga Rp3.000 dengan kualitas yang sama. Selanjutnya ada laju pertumbuhan ekonomi meningkat. Jadi laju pertumbuhan ekonomi meningkat ini otomatis
pendapatan masyarakat akan meningkat dan daya beli produk pun akan meningkat. Nah, sedangkan kalau misalnya laju pertumbuhan ekonomi menurun, otomatis daya beli masyarakat juga bakalan turun karena pendapatan masyarakatnya pun turun. Nah, jadi laju pertumbuhan ekonomi ini sangat berpengaruh kepada omset dan pendapatan suatu produk. Ada suku bunga naik, jadi orang bakal memilih untuk menabung daripada membentuk sebuah usaha. Dampaknya tuh pengangguran akan meluas dan nilai produk jual akan menurun. Nah, sedangkan kalau misalnya suku bunga turun, orang akan memilih untuk membentuk sebuah usaha karena berpikir bahwa laba yang dihasilkan akan lebih besar, dan dampaknya adalah lapangan kerja yang meluas dan nilai jual produk yang akan meningkat. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas tentang inflasi. Jika inflasi naik, nilai produk akan turun karena berpengaruh pada harga bahan baku. Jadi mau nggak mau kita harus menaikkan harga, dan biasanya para pelanggan akan sedikit demi sedikit berkurang. Nah, kalau misalnya inflasi turun, nilai produk akan naik karena bahan baku akan menurun. Tetapi kita dapat menjual dengan harga tetap. Jadi otomatis kita akan mendapatkan laba yang lebih besar, tetapi dengan harga jual yang tetap. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.